Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Awal Januari di kota Bandung dengan cuaca lebih dingin dari tahun-tahun sebelumnya. Santi berbaring di tempat tidur tanpa ekspresi, sembari mendengarkan omelan nyaring ibu mertuanya Munaroh dari lantai bawah. Munaroh masuk tanpa mengetuk pintu dahulu. "Santi, kamu ini sudah tidak bisa punya anak dan kerjaanmu cuma malas-malasan. Jam berapa sekarang? Kenapa kamu belum memasak? Apa kamu ingin kami kelaparan?" teriak wanita parubaya itu sambil menunjuk-nunjuk. Santi telah menikah dengan Doni selama 6 tahun dan selama itu pula Munaroh terus memarahinya atas segala hal. Bahkan sekarang sampai bawa-bawa masalah keturunan. Andai saja dia tahu bahwa Doni tidak pernah menyentuhnya sejak awal. Tak lama setelah itu terdengar suara Ruri berteriak dari lantai bawah. "Cepat turun dan siapkan bekalku. Aku mau berangkat ke sekolah." Ruri adalah adik laki-laki Doni. Dia merupakan seorang remaja yang selalu mempersulit Santi dengan tingkahnya yang semena-mena. Menurutnya bocah itu Santi adalah wanita yang mudah ditindas. Begitu turun, Santi langsung pergi ke dapur dan memasak. Yah, beginilah rutinitas hariannya. Menyiapkan makanan di dapur, bekal sekolah untuk Ruri, dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Setelah semuanya siap, Santi segera memanggil Munaroh. "Bu, sarapan sudah siap." Munaroh berjalan menuju ruang makan. Ketika melihat raut wajah Santi yang tanpa ekspresi, dia pun langsung marah. Dibantingnya gelas di atas meja dan berkata, "Santi, kamu menghabiskan uang putraku dan tinggal di rumahnya. Beraninya kamu menatapku dengan tatapan dingin seperti itu. Jika kamu terus seperti ini, aku akan menelpon Doni dan memintanya untuk menceraikanmu. Jangan main-main kamu ya." Sambil memegang piring dengan tangan gemetar, Santi menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk tersenyum. "Maaf Bu, aku tidak bermaksud demikian. Aku hanya sedikit lelah." Tanpa peduli pada perkataan menantunya, Munaroh berkata dengan nada menghina, "Santi, jangan mengira karena dukungan nenek Doni kamu bisa menjadi istrinya selamanya. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Alma. Ingat itu." Kemudian Ruri menambahkan, "Apa kamu belum tahu? Alma akan segera pulang dari rumah sakit. Kakakku akan menjemputnya untuk tinggal bersama kita." Mendengar perkataan Ruri sontak membuat Santi terkejut dan semakin gemetar. Merasa jijik dengan reaksi tersebut, Munaroh mendengus dan melambaikan tangan dengan kasar sambil berkata, "Jangan berdiri di depanku. Kamu menurunkan nafsu makanku. Enyah dari hadapanku." Tanpa ada perlawanan, Santi pun berbalik dan segera naik ke kamarnya. Dia hanya bisa menangis berbaring memeluk guling. Menjelang sore, sebuah mobil Pajero berhenti di depan rumah. Santi segera bangkit dari tempat tidur lalu berlari ke balkon dan melihat ke bawah. Seorang pria tinggi kurus yang mengenakan setelan jas keluar dari mobil. Wajah tampannya melengkapi pemandangan apik tersebut. Ya, pria itu adalah Doni, suaminya. Merasa sepertinya ada yang sedang menatapnya, pria itu pun mendongak ke arah balkon. Mata mereka bertemu, namun hanya terlihat tatapan tajam nan dingin dari kedua mata Doni. Santi sudah terbiasa dengan tatapan seperti ini. Begitu memasuki ruangan, Santi segera menyiapkan air mandi untuk Doni seperti biasa dan berkata, "Suamiku, nenek sudah tinggal di panti Werda selama hampir sebulan. Sore tadi beliau menelponku dan bilang bahwa beliau berdoa untukmu." Sebelum Santi menyelesaikan kata-katanya, Doni memotong. "Ada yang ingin kukatakan padamu." Bibir tipis Doni bergerak dan melanjutkan kata-katanya dengan nada dingin. "Alma akan pulang. Besok kamu harus pindah." Hati Santi langsung tenggelam mendengar pernyataan tersebut. Ternyata perkataan Ruri tadi pagi bukan bualan semata. "Bagaimana jika aku tidak mau pindah?" tanya Santi dengan suara lembut. Doni mengerutkan kening.
Santi selalu patuh padanya dan ini adalah pertama kalinya wanita itu melawannya. "Jangan lupa bagaimana kamu menikah denganku 6 tahun yang lalu." Tentu saja bagaimana Santi bisa lupa. 6 tahun yang lalu Alma mengalami kecelakaan mobil, yang mana tanpa sengaja mobil Santi hampir menabrak mobil Alma. Tak seperti Santi yang berhasil menikung tajam ke batas jalan. Alma yang kala itu sangat terkejut langsung membanting setir ke arus berlawanan. Mobil Alma pun terhantam minibus dan terpelanting ke tepi jalan. Santi mengalami luka memar di kepala dan lengannya, sementara Alma babak belur dan mengalami koma hingga 6 tahun lamanya. Santi pun sama terpukulnya dengan Doni saat mengetahui kalau korban kecelakaan satunya adalah sahabatnya sendiri. Terlebih saat rumah sakit mengatakan jika persediaan kantong Alma tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Alma yang Alma butuhkan. Doni pun segera mencari kantung Alma ke rumah sakit dan palang merah terdekat. Namun nihil, baik rumah sakit maupun palang merah sedang minim stok Alma. Sementara itu di kamar umum, Santi yang sudah tidak memiliki orang tua dijenguk oleh seorang nenek. Nenek itu adalah Nyonya Munaroh yang mana merupakan pemilik perusahaan WD Corps, sekaligus nenek dari Doni. Dia memang dekat dengan Santi semenjak gadis itu bersahabat dengan cucunya. Namun siapa sangka kepribadian Santi yang ceria dan selalu optimis langsung memikat hati Munaroh. Dia pun berniat untuk menikahkan Santi dengan cucunya. Singkat waktu kabar kurangnya kantung Almah pun sampai ke telinga Santi. Dan berhubung golongan Almahnya dengan Alma sama, tanpa pikir panjang dia pun bersedia mendonorkan Almahnya pada sahabatnya itu. Mendengar keputusan tersebut jelas membuat Munawaroh tambah kagum pada Santi. Alhasil dia langsung meminta Doni untuk menikahi gadis itu. Awalnya Doni menolak mentah-mentah, walaupun dia sudah lama mengenal dan bersahabat dengannya, tapi gadis yang selama ini dia cintai bukanlah Santi, melainkan Alma. Apalagi kondisi Alma saat ini sedang koma, mana sanggup dirinya mengkhianati wanitanya dan menikah dengan sahabatnya. Tapi Munawaroh tidak mau tahu. Apapun alasan yang Doni berikan tidak mempan sama sekali. Apalagi dokter mengatakan kemungkinan Alma untuk bangun sangat kecil. Hal ini sangat mengancam perusahaan jika sampai Doni tidak menikah dan memutus gadis keturunan. Walaupun terpaksa, akhirnya Doni pun setuju. 3 bulan kemudian acara pernikahan resmi digelar. Mewah, megah, dan meriah. Begitulah gambaran acara pernikahan mereka. Tamu yang datang pun kebanyakan orang-orang penting dan kolega perusahaan. Akan tetapi sejak hari itu Doni selalu bersikap dingin pada Santi. Bahkan dia tak pernah menyentuh istrinya sekalipun. Hal ini dikarenakan Doni sudah mengetahui penyebab kecelakaan yang dialami Alma. Dia sangat membenci fakta bahwa istrinya adalah penyebab kekasihnya harus terbaring di rumah sakit tanpa sadarkan diri. Dan kebencian itu berlanjut sepanjang usia pernikahan mereka. Santi mengangkat dagunya dan menatap lurus ke arah Doni. "Aku ini istrimu, kenapa aku harus pindah ketika dia kembali?" Doni menatapnya dengan wajahnya perlahan menjadi suram. Matanya menjadi semakin menakutkan. "Kamu tanya kenapa? Sudah jelas karena kamu menabraknya 6 tahun lalu." Santi tertegun sejenak, kemudian dia tersenyum pahit. "Jika aku mengatakan aku tidak sengaja menabraknya, apakah kamu akan percaya padaku?" Doni mendekat dan memojokkannya di sudut. Pria itu berkata dengan dingin, "Jangan banyak alasan, masih untung aku tak melaporkanmu ke polisi." Dia lalu menatapnya dengan mata suram setengah jijik. "Kamu itu wanita jahat. Apakah kamu tahu apa yang kuinginkan sekarang? Aku ingin memberikan hukuman yang setimpal untukmu." Santi dikejutkan oleh kebencian dan kekejaman yang terlihat di kedua bola mata pria itu. 6 tahun, itu waktu yang sangat lama. Namun jelas hatinya masih tak tahan dengan semua hinaan yang dia dapatkan. "Aku tidak menabrak Alma," ucap Santi tegas dan mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tanpa mengeluarkan kata-kata, Doni memandangnya dengan tatapan merendahkan dan segera pergi. Hanya menyisakan kesunyian di ruangan itu.
Santi melihat pantulan dirinya di cermin. Wajahnya pucat dan tampak sangat lelah. Apakah ini benar-benar dirinya? Tanyanya dalam hati. Dulu dia adalah wanita yang memiliki aura positif, ceria dan aktif. Namun hubungan ini menjadikan dirinya begitu rendah diri. Tidakkah itu sangat konyol? Setelah beberapa saat berlalu, Santi menarik nafas dalam-dalam dan berbisik pada dirinya sendiri. Sudah waktunya untuk pergi. Bebaskan dirimu sendiri, Santi. Keesokan paginya Doni pergi ke rumah sakit untuk menemani Alma melakukan pemeriksaan lanjutan. Di waktu yang sama, Santi tengah berdiri di depan cermin melepas celemek yang hampir setiap hari dikenakannya selama 6 tahun terakhir. Kemudian dia menggantinya dengan gaun putih kesayangannya lalu turun sambil membawa kopernya. Ruri ada di ruang tamu. Dia duduk di sofa dengan kaki disilangkan, asik menonton televisi. Ketika dia mendongak dan melihat Santi, dia bertanya, "Hai, kau mau pergi kemana?" Santi tidak menjawab. Dia hanya meliriknya dengan cuek dan melanjutkan langkah kakinya menuju pintu. Ruri memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia bergegas menghampiri kakak iparnya itu, meraih kopernya dan bertanya lagi, "Apakah kau tuli? Apa kau tidak mendengar aku sedang berbicara denganmu? Apakah kau sudah membersihkan kamarku? Sudahkah kau memasak sarapan? Kau mau pergi kemana pagi-pagi sekali seperti ini?" Omelnya tak karuan. Remaja berusia 17 tahun ini tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali pada Santi, padahal statusnya adalah adik ipar. Santi melepaskan tangan Ruri dari kopernya dan berkata dengan dingin, "Dasar tidak tahu sopan santun, mulai sekarang aku tidak akan melayanimu lagi." Padahal Santi tidak menggunakan banyak tenaga, tetapi Ruri bereaksi berlebihan dan berteriak, "Bu, ibu, cepatlah kemari, wanita ini menindasku." "Ruri, kenapa kamu berteriak? Ada apa?" Munaroh muncul dari dapur dengan wajah panik. "Wanita itu menindasku, Bu, dan sekarang dia berencana untuk kabur," rengek Ruri. Munaroh pun segera meraih kemonceng dan memukul Santi menggunakannya. "Astaga, beraninya kamu menindas putraku. Aku akan memukulimu sampai mati." Munaroh selalu memukuli Santi selama ini atas kesalahan sekecil apapun. Tapi demi keutuhan rumah tangganya dengan Doni, dia bersedia menanggung semuanya. Namun kali ini dia sudah muak dengan semua itu. Dia tidak seharusnya diam dan menerima diperlakukan seperti ini lagi. Santi pun meraih kemonceng itu dan melemparkannya ke lantai. Lalu dia berkata dengan tegas, "Jika kamu terus memukuliku, aku akan melawan balik. Bila perlu akan kulaporkan pada polisi. Ini sudah termasuk kekerasan dalam rumah tangga." Perlawanan Santi membuat Munaroh tertegun. Jelas, dia tidak menyangka menantunya akan membantah ucapannya. Kemudian dia berteriak, "Beraninya kamu, aku akan memberitahu putraku untuk menceraikanmu." "Lakukan saja sesuka hatimu," tantangnya sambil dia menyeret kopernya dan meninggalkan rumah itu, mengabaikan omelan Munaroh di belakangnya. Di depan gerbang sebuah mobil Ferrari merah sudah bersiap untuk menjemput Santi. Ada seorang pria tampan di dalam mobil. Dia melambai dan berkata, "Sayang, masuklah ke mobil." Santi segera masuk ke dalam mobil itu setelah menutup gerbang. Mereka pun melaju meninggalkan rumah tersebut. Pemilik mobil itu adalah Chandra yang merupakan teman Santi sejak kecil. Sambil mengemudikan mobilnya, Chandra bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan?" "Sudah, aku tidak pernah semantap ini sebelumnya," jawabnya tegas dibarengi dengan senyum kemenangan. Chandra menghela nafas. "Kupikir kamu tidak akan pernah berpikir untuk bercerai. Selama 6 tahun ini aku selalu khawatir padamu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu sukai dari pria brengsek itu." Santi mengangguk dan menjawabnya dengan candaan, "Iya, aku tidak tahu bagaimana bisa aku tidak waras selama ini. Untungnya sekarang aku sudah kembali waras. Hahaha." Chandra pun ikut bercanda. "Sebenarnya aku juga telah memutuskan jika waktunya tiba saat kamu ditendang keluar dari keluarga itu, aku akan menikahimu dan menjadi pendampingmu. Meskipun aku tak yakin kamu akan menerimaku. Hahaha. Lagi pula, kita sudah menjadi teman sejak kecil kan?
tidak sulit untuk memahami satu sama lain. Bercandaanmu masih sama seperti dulu ya, balas Santi sambil menepuk tangan Chandra. Keduanya pun bercengkerama layaknya dua orang teman yang sedang reuni, hingga Chandra mengubah topik pembicaraan. Omong-omong, ini adalah surat perjanjian perceraian yang kamu minta padaku tempo hari. Lihatlah. Santi mengambil dokumen tersebut, membolak-baliknya dengan santai lalu berkata, "Aku tidak akan mengambil apapun dari Doni. Di masa lalu aku tidak berhutang apapun padanya dan aku tidak berniat berhutang apapun padanya kelak." Lalu tanpa ragu dia menandatangani perjanjian perceraian tersebut. Ketika Chandra melihatnya menandatangani dokumen itu begitu cepat, dia tidak bisa menahan tawa. "Wah, kamu sangat keren." Santi meletakkan pulpennya, mengangkat alisnya dan berkata, "Ayo kita pergi ke rumah sakit." "Baiklah nonaku," jawab Chandra bercanda. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju lantai paling atas, bangsal khusus untuk pasien VIP. Santi menuju ke kamar 1911, mengetuk pintu dan mendorongnya hingga terbuka. Seorang wanita bertubuh ringkih yang tengah terbaring di tempat tidur tampak dibuat ketakutan oleh kedatangannya. Wajah Doni menjadi gelap saat melihat sosok Santi. Dia bertanya dengan nada dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Alih-alih menjawab pertanyaannya, Santi perlahan mengeluarkan surat perjanjian cerai dari tasnya dan menyerahkannya padanya. "Tanda tangan ini dan aku akan segera pergi." Doni mengambilnya dan melihat kertas-kertas tersebut. Wajahnya bahkan lebih suram sekarang. "Kamu ingin bercerai?" "Ya, aku ingin bercerai." Saat dia berbicara, Santi menyelipkan rambutnya ke belakang telinganya, tersenyum lembut dan berkata dengan cuek, "Selama 6 tahun belakangan ini benar-benar sulit bagimu. Kamu bisa sepenuhnya mengeluarkanku dari hidupmu setelah kamu menandatangani surat ini." Alis Doni berkerut, ekspresi di wajahnya menjadi serius. Dia tidak tahu trik apa yang tengah dimainkan Santi. Lalu Alma memanggil dengan suara lirih dari tempat tidur. "Doni," suara itu merupakan sebuah isyarat agar Doni menahan emosinya. Doni memandangnya sejenak lalu menoleh ke Santi dan berkata, "Mari kita bicarakan masalah ini di rumah. Kamu keluarlah dulu, jangan sampai mengganggu istirahat Alma." Santi tak peduli dengan perkataan Doni. "Aku bersungguh-sungguh. Lagi pula kamu mau membawa perempuan ini pulang kan? Bukankah bagus jika aku pergi? Aku tahu kamu tidak ingin aku muncul di depan kalian berdua lagi." "Santi!" Suara rendah namun tegas keluar dari mulut Doni, seolah-olah dia telah mencapai batas akhir toleransi terhadap wanita itu. Tapi Santi tak bergeming, dia justru melanjutkannya sambil tersenyum sinis. "Alma sedang mendengarkan perkataan kita sekarang. Apakah kamu sudah tidak ingin menceraikanku lagi? Kenapa? Apa kamu sudah jatuh cinta padaku?" Setelah Santi mengatakan itu, mulutnya membentuk senyuman yang anggun dan menawan. "Oke, aku akan menandatanganinya." Doni mengatupkan bibirnya dan ekspresi di wajahnya sangat dingin. Santi tersenyum puas. Setelah pria itu menandatanganinya, dia mengambil surat perjanjian perceraian dan langsung pergi tanpa ragu. Begitu keluar dari kamar pasien, air mata mengalir turun tak terkendali di wajahnya. Wajahnya memerah karena menahan teriakan yang sejak tadi tersangkut di tenggorokannya. 8 tahun cinta yang dia miliki untuk Doni dan 6 tahun pernikahan yang mereka jalani kini berakhir sia-sia. Tentu saja merupakan hal yang wajar baginya untuk merasa sedih. Dia merasa hatinya ditusuk oleh pisau tajam. Itu sangat menyakitkan, tapi inilah jalan yang dia pilih. Tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dari rumah tangganya. Dari kisah ini kita belajar bahwa terkadang kehidupan pernikahan tak seindah seperti drama series, apalagi jika menikah dengan orang yang tidak tepat. Bukan sakinah mawaddah warohmah yang didapat, justru siksaan batin yang harus ditanggung. Jika perjalanan bahtera rumah tangga sudah seperti itu, ada baiknya diselesaikan dengan baik-baik. Memang dalam agama perceraian adalah hal yang paling dibenci. Namun jika rumah tangga sudah tidak dapat diselamatkan, apalagi adanya kehadiran banyak pihak yang mengganggu, jalan perceraian adalah pilihan paling masuk akal. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.